Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, penting bagi kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak tahu hari ini yang barangkali kita senang mengaji, rajin ibadah, sebulan ke depan, setahun ke depan, apakah kita mempunyai semangat yang sama? Kita tidak tahu. Disitulah sesungguhnya pentingnya kita memperhatikan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumastaqim, lalu istiqomahlah. Istiqomah di dalam menjaga keimanan ini penting sekali. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu waktu yang kapan kita tidak tahu itu, kita dalam keadaan keimanan yang baik atau dalam keadaan keimanan yang sedang turun. Disinilah pentingnya upaya kita untuk terus-menerus mengistiqomahkan, menjaga keimanan kita dengan istiqomah. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bernama Rajal bin Unfuwah. Rajal bin Unfuwah ini adalah seseorang yang pernah hidup pada zaman Nabi, berjumpa Nabi, pernah semasa duduk-duduk dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan bahwa Rajal bin Unfuwah ini termasuk orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama para sahabat dan di situ ada Rajal bin Unfuwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aku melihat ada salah seorang di antara kalian yang nanti masuk ke neraka dan gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud." Para sahabat yang waktu itu duduk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam merasa tegang. Berarti ada di antara mereka yang nantinya itu meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah dan masuk ke dalam neraka. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan para sahabat yang duduk-duduk di situ semuanya yang ketika Nabi Muhammad dawuh begitu sudah wafat, tinggal dua orang, yakni Rajal bin Unfuwah dan Abu Hurairah. Abu Hurairah merasa tidak tenang hatinya. Ia merasa panas dingin, tidak nyaman makan. Iki nega aku ya Rajal iki. Seseorang yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat ada seseorang di antara kalian yang nanti masuk ke dalam neraka yang gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud." Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan khalifah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang mengaku diri sebagai nabi semakin banyak pengikutnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rajal bin Unfuwah sebagai delegasi dakwah untuk mendatangi Musailamah, mengingatkan Musailamah agar kembali kepada jalan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rajal bin Unfuwah. Setelah Rajal bin Unfuwah bertemu dengan Musailamah, apa yang terjadi? Keduanya ngomong-ngomong, ternyata ungkapan Musailamah licin dan membuat Rajal bin Unfuwah lupa akan tugasnya dan dia membenarkan kenabian Musailamah. Bahkan Rajal berani-beraninya mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berpesan bahwa penerusnya nanti sebagai nabi setelah Nabi Muhammad adalah Musailamah. Maka orang-orang yang imannya tidak kuat terpengaruh dengan ucapan Rajal bin Unfuwah dan semakin banyak orang yang mengikuti kenabian Musailamah Al-Kadzab. Maka kabar ini terdengar oleh para sahabat dan terdengar pula oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah pada waktu itu. Maka diutuslah
Yang pertama delegasi dakwah dan sudah, dan ternyata Rajal malah terpengaruh Musailamah, maka berangkatlah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan di situ juga termasuk ada Zaid ibnu Khattab, kakak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka terjadilah peperangan Yamamah pada waktu itu. Dan Rajal bin Unfuah termasuk orang yang tewas dalam peperangan itu. Saudaraku, dimanapun berada, ini seseorang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan termasuk orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak. Rajal bin Unfuah itu bisa terpeleset karena dia tidak kul amantu billah tsumastaqim. Dan Rajal bin Unfuah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka benar apa yang dahulunya pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku melihat ada seseorang di antara kalian yang nantinya masuk neraka dan gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Apalagi kita, seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka penting bagi kita untuk menjaga keimanan itu terus menerus, sehingga nanti semoga kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan tetap menjaga keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah pernah menyampaikan bahwa dahulu di Mesir ada seseorang muadzin, ada seorang pemuda yang tugasnya azan di sebuah masjid. Pada zaman dahulu azan itu naik ke sebuah tempat yang tinggi. Pada suatu hari ketika ia mau azan di sebuah tempat yang tinggi itu, ibaratnya seperti menara begitu, ia melihat pintu rumah yang tidak jauh dari masjid itu, yang biasanya tertutup, kali ini terbuka. Dan di jendela rumah itu ada seorang gadis yang sangat cantik jelita. Pemuda yang biasanya azan ini tertegun melihat kecantikan gadis itu. Lalu ia berpikir ini azan terus atau begitu. Dia tertegun. Akhirnya ia turun menemui gadis itu karena hatinya sudah gundah gulana terpaut dengan kecantikan gadis itu, dan menyatakan rasa sukanya kepada gadis itu. Gadis itu menjawab, wahai pemuda, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena engkau muslim. Dan gadis itu menjawab, aku Nasrani. Lalu bagaimana caranya agar mungkin aku mencintaimu dan diizinkan oleh orang tuamu? Ya berarti pindah agama. Pemuda ini menyatakan iya. Akhirnya pemuda yang biasanya azan di masjid itu pindah agama. Apa yang terjadi setelah pemuda yang biasanya azan itu nikah dengan gadis itu? Belum ia menikmati malam pertamanya, ketika ia menaiki tangga rumahnya menuju kamar istrinya, dia terpeleset dan jatuh dan mati. Inilah sebuah kisah bahwa seseorang yang rajin ke masjid, tidak menjaga keimanannya dengan baik, lalu ia terpengaruh dengan kecantikan gadis yang rumahnya tidak jauh dari masjid, yang kebetulan beda agama, dan dia meninggalkan keimanannya, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah sahabatku dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan bahwa wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya segala sesuatu itu dinilai atau tergantung dari akhirnya. Maka ada seseorang pada zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Usairim bin Abdil Ashal radhiyallahu anhu. Usairim ini sebelumnya orang kafir. Lalu ia menemui Nabi Muhammad SAW, menyatakan diri tertarik dengan agama Islam. Dan setelah ia bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu Nabi Muhammad dan para sahabat sedang bersiap-siap menuju sebuah peperangan yang bernama Perang Uhud. Usairim setelah ia bersahadat berkata bahwa, wahai Nabi, saya ingin sholat. Orang Islam itu kan sholat. Wahai Usairim, ini masih pagi, nanti zuhur, belum waktunya. Ini para sahabat sedang bersiap diri menuju peperangan ke Uhud.
apakah engkau akan berturut serta? Usairim menyatakan diri ikut serta. Karena di dalam kelompok sahabat itu ada teman-temannya juga yang sudah dahulu memeluk Islam. Maka berangkatlah Usairim bin Abdul Ashhal dalam perang Uhud. Ketika di medan perang, teman-temannya yang sudah dahulu masuk Islam itu bahkan menghala Usairim. "Hai Usairim, ngapain kamu di sini? Menjauh, menjauh. Saya sudah masuk Islam," kata Usairim. Maka terjadilah peperangan itu dan Usairim termasuk orang yang meninggal dunia. Setelah peperangan usai dan jenazah dimakamkan, para kaum syahid dimakamkan, beberapa teman Usairim ini terjadi ngomong-ngomong. Ini Usairim, ini kira-kira mlebu swarga atau mlebu neraka ini? Usairim baru saja masuk Islam, belum sholat, tapi sudah meninggal dunia. Dialog teman-teman Usairim ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW dahulu, "Innahu min ahlil jannah." Sesungguhnya ia Usairim bin Abdul Ashhal termasuk dari golongan orang-orang penghuni surga. Inilah sahabatku dimanapun berada. Penting bagi kita untuk menjaga keimanan ini terus-menerus sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat istiqomah sampai akhir hayat, sehingga kita bersama keluarga kita, bersama jamaah kita, sahabat-sahabat kita, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.